Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala arwah abihi wa ikhwanihi wa mursalin wa sahabati ajma'in qaddamna lahum bi ihsan ila min ala arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa fi din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu alaihi wa rabbi arwahina al-habib ali bin al-ahmad Abdurrahman sallallahu alaihi wa sallam rabbi arwahina ihdi uddin bi khair al-shaykh الحميد عبد الرحمن السقاف بحسن السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الماء المستعمل الماء المستعمل هو الماء القليل الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس وإذا بلغ قلتين يصير طاهرا ومتطهرا. الماء المتنجس يتنجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. والماء الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسببها. وإذا زال تغيره بنفسه أو بماء يصير طاهرا ومتطهرا ولا يظهر إذا زال تغيره
بشيء آخر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kemarin air terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada air yang disebut dengan air tahir, mutahhir, air yang suci, mensucikan, atau disebut dengan air mutlak tuh. Kemarin ingetin ya. Inilah air yang diperbolehkan ente untuk apa? Taharah, pakai wudu, pakai istinja, kemudian pakai mandi hadas tuh harus menggunakan air yang suci, mensucikan. Jadi nggak boleh pakai air selain itu. Pakai air sirup nggak boleh. Pakai air kopi boleh, pakai apa lagi, susu gitu nggak boleh. Nanti habis kencing siram pakai susu nggak boleh. Ini apaan jadi putih begini? Nggak boleh, nggak sah. Artinya begitu. Artinya harus menggunakan air yang apa tuh? Suci, mensucikan. Jadi nggak bisa ente cebok, ente wudu, ente mandi hadas menggunakan air selain daripada air suci mensucikan. Jadi harus menggunakan air yang suci mensucikan. Jelas ya? Jadi ente cebok nggak boleh pakai air selain daripada air suci mensucikan. Nah, udah ngerti itu air tahir mutahhir atau air mutlak tuh yang kemarin tuh. Bukan air mustahmal, bukan air mutanajis, bukan air mutaghayyir tuh. Ingetin tuh. Jadi kalau dibilang air yang suci mensucikan atau air yang tahir mutahhir, pertama bukan air mustahmal, yang kedua bukan air mutanajis, yang ketiga bukan air mutaghayyir. Ya, paham tuh begitu ya? Jelas ya. Nah, sekarang yang disebut dengan air mustahmal apa itu? Al-ma'ul musta'malu, air musta'mal. Huwal ma'ul qalilu, air yang sedikit. Jadi kalau dibilang air musta'mal, air yang sedikit tuh. Kemarin tuh ingetin, air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 tuh. Jadi kalau ente dibilang ada yang nyebutin air sedikit, ente udah paham. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 Ukuran 2 itu kalau di bak mandi 60 panjang, kemudian 60 lebar, 60 tinggi, 60 cm bukan 60 meter lah. Itu berenang 7 cm soalnya. 60 cm, jadi 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi. Nah, kalau ente punya bak mandi yang ukuran segitu, atau airnya itu mencapai 200 liter, nah, maka itu air disebut dengan air yang telah mencapai 2 Nah, kurang dari itu, maka itulah yang disebut dengan air yang sedikit. Jelas ya? Jadi kurang dari ukuran 216 liter, maka itulah air yang disebut dengan air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 Jelas begitu ya? Paham ya? Jadi ulang lagi, air musta'mal adalah air yang sedikit. Jelas begitu ya? Air sedikit berarti ini air kurang dari 2 Tadi ada air sedikit, ada air banyak. Kalau air banyak itu sudah mencapai 2 tuh. Tadi panjang, lebar, tinggi bak mandi ente mencapai 60 cm. Nah, berarti ukuran volume airnya kurang lebih 216 liter. Nah, air yang demikian literannya mencapai tadi berapa? Kemudian panjang, lebar, tinggi berapa tadi? Nah, berarti ini air adalah air yang apa tadi? Air yang banyak tuh, begitu. Nah, kurang dari ukuran 216 liter berarti disebut dengan air apa? Yang sedikit. Nah, air musta'mal, air yang sedikit tuh, begitu jelas ya? Alladis tu'mila fi raf'i hadatin au izalati najisin, yang telah dipergunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air ente sedikit, kemudian dipakai buat mandi hadas atau dipakai buat wudu, maka itu air yang telah dipakai untuk mandi hadas atau wudu, air itulah yang disebut dengan air musta'mal. Tuh begitu. Ente wudu nih, ente wudu,
Kemudian ente lihat air yang di rumah ente bak mandi kecil, ukurannya tidak mencapai 216 liter gitu loh. Ente pakai buat wudhu itu air tuh. Selama itu air tidak nyiprat kemana itu? Ke bak mandi atau ember tadi yang isi airnya kurang daripada 20, maka itu air tidak jadi masalah. Yang kemarin tuh ya, ente wudhu pas basuhan yang wajib, ingetin pas basuhan yang apa? Yang wajib. Basuhan yang wajib apa aja wudhu? Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala atau rambut, kemudian kaki. 4 doang tuh. Jadi basuhan yang wajib pada masalah wudhu hanya 4 saja. Pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala atau rambut, yang keempat adalah kaki. Nah, itu pun hanya pada masing-masing basuhan yang keberapa? Pertama. Gitu. Basuhan yang wajib hanya 4 anggota wudhu saja. Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala atau kemudian kaki. Nah, kemudian basuhan yang wajib hanya pada basuhan yang keberapa? Pertama tuh. Yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Yang ketiga hukumnya apa? Sunnah tuh. Jadi yang menjadi masalah pada air mustamal hanya pada toharoh yang sifatnya fardu. Ingatin, toharoh yang sifatnya fardu pada wudhu hanya pada basuhan pertama dari 4 anggota tadi. Wajah basuhan pertama, kemudian tangan basuhan pertama, kemudian kepala atau rambut, kemudian kaki basuhan pertama. Itulah yang terjadi pada masalah air bisa menjadi air apa tadi? Nah, ente wudhu nih, ente wudhu, kemudian baru pertama kali wudhu basuhan muka yang keberapa? Yang pertama. Ember yang ente punya airnya sedikit, kurang dari berapa? Kalau seandainya pas ente wudhu kemudian dari berbasahan itu jatuh ke ember yang kurang dari 20, maka itu air sudah berubah namanya menjadi air apa itu? Nah, jelas begitu ya. Terus mana caranya itu? Biar itu air kamu sama, jawab sedikit tuh. Ente ngebasuh aja, kemudian sampai ke ruang TV itu. Ya, artinya berapa? Biar ini air tidak sampai apa itu? Tidak sampai jatuh. Tapi nggak juga ada. Cuma asalnya ditinggal jauh itu. Jangan sampai apa tuh? Jangan sampai nyiprat sedikit doang, maka itu air sudah menjadi apa tuh? Sama. Jelas begitu ya. Nah sekarang ente basuh pertama wajah, airnya udah kalau tadi. Udah apa tadi? Udah kan nyiprat. Kan berarti ini air masih tetap hukumnya apa? Suci, mensucikan. Basuhan yang kedua wajah, nih kita basuh. Nyiprat ke itu air. Di mana hukum itu air? Di mana itu air lo? Tetap dalam kondisi apa? Kenapa demikian? Basuhan yang kedua hukumnya apa? Begitu. Jadi air itu menjadi mustakmal hanya apabila kena cipratan pada basuhan yang pertama wajah, yang pertama tangan, yang pertama kepala atau rambut, yang pertama pada. Adapun pada masalah basuhan yang sunnah, basuhan wajah yang kedua, yang ketiga, basuhan tangan yang keberapa? 2, ketiga, basuhan rambut kepala 2, ketiga, basuhan kaki 2, ketiga, maka tidak menjadikan air menjadi air apa? Let's go. Ulang lagi. Biar paham. Bikasratil amsal tattabi'ul aqwal. Itu kata para ulama demikian bilangnya. Bikasratil amsal tattabi'ul aqwal. Dengan banyaknya contoh akan jelas ucapan. Yang kedua, contohnya lagi. Tangan ente basuh pertama, kemudian basuhan yang kedua ambil tuh. Basuhan yang kedua ini, ente pas basuh tangan yang kedua nyiprat di bak mandi yang tadi ukurannya kurang dari. Gimana ukuran itu air tuh? Dalam kondisi apa? Kenapa demikian? Karena ini merupakan dari apa? Basuhan yang hukumnya apa? Sunnah, jelas ya? Kemudian kepala atau rambut basuhan pertama. Bak mandi ente kurang dari kepada 20.
nyiprat tuh air. Gimana hukum itu air? Gimana hukum air? Hah? Kenapa musta'mal? Karena basuhan yang pertama adalah basuhan yang ada wajib. Jelas ya, gitu ya. Nah, ente habis mimpi basah yang bujangan tuh. Habis lihat orang tua cakep gak ketahanan tuh. Ditahan kayak malam tuh, jerawat tidur atau jerawat di kuping, jerawat di bibir. ditahan malamnya apa? Mimpi tuh, mimpi ketemu si Inem yang tadi dia tuh. Cakep banget. Yang pada akhirnya tahu-tahu pas dia bangun keluar apa tuh? Air apa tuh? Air mani, kita bilang pejuk ya. Kita bilang pejuk aja. Apa pejuk? Air mani pejuk. Bahasa Betawi bilangnya apa tuh? Pejuk. Bahasa kita bisa bilang apa? Air mani atau apa? Sperma. Itu kan nggak sekolah. Udah pejuk aja. Jadi keluar tadi apa itu? Pejuk. Kan sekolah jatuh kayaknya pendidikan gitu. Alhamdulillah sempat di depan pasar. Sempat. Nah, keluar tuh pas kita yang basah keluar apa tadi? Hah? Mulai nggak lulus. Mulai nggak pantas gitu kalau gitu. Enggak gitu, orang itu nggak pantas, nggak pas. Mulai kamu. Kamu. Lagi saya. Siapa kemarin saya? Hasbullah. Ada Hasbullah. Soalnya ada saya. Kita kalau ngomong samain nama apa itu? Sama muka kita sama. Ini kita tuh lepas semua terbaik. Ayo pantas karena awal pendidikannya. SMA apa itu? Satu belum kelar. Jadi pas mimpi basah keluar apa tadi? Keluar apa tadi? Pejuk. Nggak jawab aja. Kan air mani itu sperma. Keluar pejuk tuh. Nah itu pejuk gara-gara tuh. Maka mewajibkan ini anak muda mandi apa? Nah, mandi hadas termasuk toharoh yang sifatnya apa tadi? Wajib yang suci itu. Mandi hadas termasuk toharoh yang sifatnya apa? Wajib itu. Ente mandi hadas. Kemudian bak mandi ente kurang dari kurang. Pas kulit setengah, kemudian kulit setengah nih. Ini aman, nggak kena nyiprat. Sampai setengah. Pas pusar ke bawah, ini beratur. Kemudian gimana hukumnya air tuh? Musta'mal. Kenapa dia bilang musta'mal? Karena ini mandi apa? Mandi hadas, mandi wajib. Hukumnya apa? Hukumnya fardu yang sifatnya apa? Ya, toharoh yang sifatnya wajib atau fardu. Jelas ya? Sekarang mandi sunnah Jumat. Ente pengen Jumat. Kan ada kesunahan sebelumnya untuk mandi apa? Mandi sunnah, ingetin tuh, jangan tinggalin tuh. Kalau ente kerja bisa sebelum berangkat ente kerja mandi tuh, niatin tuh. Sama kayak mandi hadas. Jadi pas air sampai dalam mulut ente atau di bagian yang lain langsung lihat di hati ente. Aku niat mandi apa? Mandi sunnah Jumat. Yang kedua ratain semua, ratain dari ujung rambut sampai ujung apa? Ujung kaki. Jangan lupa, laki perempuan enggak yang laki doang. Laki jangan lupa. Lepengan maaf, angkat bubur, ente kudu apa tuh? Jongkok tuh. Kenapa demikian? Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, itu adalah hal yang wajib. Apabila kita jongkok, kelihatan itu bagian, itulah bagian yang wajib disampaikan air mandi hadas atau mandi yang sunnah tuh. Jadi yang tidak lupa tuh, mandi hadas atau mandi yang sunnah, maka jangan lupa apa tuh? Jongkok tuh, sebentar jongkok. Kok mesti jongkok?
itu bagian nggak bakal nampak kecuali mesti apa tuh? Mesti jongkok. Kalau ente diri nggak bisa kelihatan. Pas jongkok itu bagian apa? Merekah. Iya merekah. Tempat bawahnya. Pas merekah kan kelihatan tuh. Bahal kok merekah ente nggak bisa nggak ngerti juga. Merekah banget ya. Merekah. Itu visual. Merekah banget ya. Pas dia merekah baru nampak tuh. Cik merekah itu apa merekah sih? Boek. Boek kali. Tukang ngopi ngomong. Oh tanya aku udah makan, udah tadi udah aman sih. Jadi merekah tuh, pas itu maaf, ente punya kata merekah, kan itu bagian kelihatan tuh. Bagian dalam nampak itu bagian luar. Itu bagian wajib disampaikan air mandi hadas dan air mandi yang sunnah tuh, gitu tuh. Ente mandi hadas jangan lupa, yang laki yang perempuan. Lempengan pas mandi hadas, lempengan maaf pantat, ente cepet-cepet apa tuh? Jongkok tuh, siramin tuh air mandi hadas ente tuh. Nah sampai ente punya zon dugaan, oh sampai udah. Yang perempuan tambahin lagi, waktu mandi hadas atau mandi sunnah yang sunnah buat perempuan kayak Idul Fitri, Idul Adha itu, maka perempuan sama dengan laki. Pas lempengan pantat, dia kudu apa tuh? Jongkok seperti itu. Nah kemudian maaf yang kedua, lempengan kemaluan depan tuh, vagina itu ya, vagina kemaluan depan tuh, perempuan juga harus apa tuh? Jongkok. Kok harus jongkok? Kalau nggak jongkok maka tidak nampak bagian yang dalamnya itu. Tuh ingetin tuh. Perempuan laki tadi lugur juga apa tadi? Udah jongkok. Kalau yang khusus kemaluan depan adalah khusus sebesar apa tadi? Buat perempuan pas kemaluan depannya mesti apa? Jongkok baru siramin. Tapi jangan suruh lakinya jangan. Jadi bukan mandi dari berkali-kali mandi terakhir. Itu paham kan? Zaman sekarang begitu ya. Ada dulu ya. Jadi yang dibilang ini air musta'mal apabila hanya pada toharah yang sifatnya kelihatan wajib atau fardu. Kalau wudu tadi basuhan wajah, basuhan tangan, basuhan kepala atau rambut, basuhan kaki. Tapi hanya pada batas basuhan keberatan. Pertama, pada mandi hadas hanya pada mandi hadas saja atau mandi wajib. Adapun mandi yang sunnah tadi itu, mandi sunnah tadi apa? Jumat. Pas mandi sunnah Jumat, ini air yang kita punya kurang dari berapa? 20. Maka ini air kena cipratan air mandi sunnah Jumat, hukumnya apa tadi? Tetap dalam kondisi apa? Suci, mensucikan. Kenapa demikian? Karena mandi Jumat hukumnya apa? Jelas dulu ya. Jadi hanya terjadi ini air yang suci mensucikan, namanya berubah menjadi air yang musta'mal apabila kena cipratan pada toharoh yang sifatnya tadi apa? Wajib. Jelas ya? Kemudian wa idza balagha qullataini yasiru tahiran wa mutatahhiran. Makanya aman ya. Ente mandi hadas laki perempuan itu amannya langsung dari apa? Keran, dari selang langsung tuh, dari sumber langsung. Jangan pakai air yang ada di mana tuh? Yang di ember. Apalagi kita tahu ilmunya. Ini ember nggak mencapai 20, jangan dipakai. Khawatir ini air bukan lagi sebagai apa tadi? Suci mensucikan, nggak sah. Istinja ente, nggak sah. Wudu ente, nggak sah. Mandi hadas ente nggak sah. Lebih aman pas mandi hadas pakai apa tadi? Pakai selang, pakai shower, pakai apa lagi tuh? Pakai padasan tuh yang aman tuh. Kenapa demikian? Karena air dari keran langsung ini air adalah hukumnya apa? Air yang suci mensucikan. Gitu ya. Di perempuan mandi hadas atau mandi yang apa wudu, maka lebih bagusnya menggunakan air yang apa tadi?
yang langsung dari apa tadi? Kanan atau shower atau pada saat. Jelas itu ya. Jadi air mustakmal terjadi apabila hanya pada kefarduan toharoh. Jadi kefarduan toharoh pada wudhu hanya terjadi pada 4 anggota: wajah, kemudian tangan, kemudian atau rambut, kemudian, dan hanya terjadi pada apa? Basuhan pertama wajah, basuhan pertama tangan, basuhan pertama kepala atau rambut, kaki. Itu apabila nyiprat barulah itu air dihukumkan sebagai air mustakmal. Tapi pada kefarduan kepada toharoh yang sifatnya sunnah, basuhan yang kedua wajah, basuhan yang ketiga wajah, atau basuhan yang kedua tangan, basuhan yang ketiga tangan, basuhan yang kedua kepala atau rambut, basuhan yang ketiga kepala atau rambut, basuhan yang kedua kaki, yang ketiga kaki. Apabila nyiprat pada air yang sedikit, maka hukum ini air hukumnya apa? Tetap dalam suci, mensucikan. Jelas gitu ya. Wa idza balagha kullataini, apabila air yang tadi mustakmal menjadi 2 kula, mustakmal semua ini. Ente punya 3 ember, semuanya hukumnya apa? Kena cipratan wudu, kena cipratan air mandi hadas, semua mustakmal. Ente gabungin, bak mandi ente mencapai 2 kula. Bak mandi ini ukurannya gede, bak mandi ukuran mencapai 2 kula. Dibikin bak mandinya panjang, lebar, tinggi 2 meter 2 meter. Buat air ya. Saking gedenya itu kamar mandi, itu bak mandi, yang pada akhirnya apa? Dicampurin semua air yang mustakmal, 3 ember tadi penuh. Berarti ini air yang di bak mandi tadi, yang semua tadi ada hukumnya tadi mustakmal, karena sudah dia mencapai tadi berapa 2 kula? 2 kula, maka ini air sudah berubah lagi menjadi air yang suci, mensucikan. Jelas begitu ya? Jadi air mustakmal, gabungin di wadah di bak mandi, ini bak mandi airnya mencapai berapa bulan? 2 bulan atau lebih. Maka ini air yang tadi mustakmal setelah digabung sudah berubah lagi namanya menjadi apa? Suci, mensucikan. Jelas begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فردته إلي عند حاجتي إليه. وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.